Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, kemarin saya sudah mengomentari tentang sholat Id yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Az-Zaitun, yaitu pemimpinnya adalah Panji Gumilang, yaitu sholat Id yang tidak lazim. Dan saya pernah mengatakan kabar bahwasanya Pondok Pesantren Az-Zaitun ini adalah pondok pesantren yang tidak bermazhab. Ini ada hal yang terbaru lagi, yaitu karena pondok pesantren ini pengakuan dari pemimpinnya sendiri, yaitu Bapak Panji Gumilang. Ini bermazhab kepada Pak Soekarno. Ini kan lucu ya pemirsa. Bermazhab kepada Pak Soekarno. Siapa sih Pak Soekarno itu ya? Pak Soekarno itu adalah Bapak Proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia. Ya perlu kita hormati karena beliau adalah termasuk pemimpin bangsa Indonesia dari zaman dahulu dan mantan presiden pertama ya. Dan termasuk adalah pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia walaupun beliau itu tidak berperang ya. Karena sejarah mengatakan beliau itu tidak berperang. Untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, untuk tidak seperti pejuang yang lainnya, yaitu dengan berjuang perang melawan penjajah, mengorbankan jiwa dan raga, juga bergerilya masuk hutan keluar hutan. Baiklah pemirsa, Bapak Panji Gumilang ini berkiblat artinya bermazhab kepada Pak Soekarno ya. Ini merupakan hal yang salah ya. Satu, kita dalam beragama itu pedoman kita ada dua, itu adalah Al-Quran dengan As-Sunnah ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu khususnya warga NU, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, itu ada 4 ya. Oke lah kalau tidak mau Ijma' dan Qiyas itu terserah Anda. Cuman ya, kalau memang mau bermazhab, pilihlah salah satu dari 4 mazhab tersebut. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Bukan kepada Pak Soekarno. Pernahkah Anda mendengar bahwasanya Pak Soekarno meriwayatkan hadis? Pernahkah ada dalam sejarah bahwa Pak Soekarno pernah mengarang kitab? Atau pernahkah Pak Soekarno itu berfatwa begini begitu? Tidak kan? Pak Soekarno itu hanyalah sebatas presiden, sebatas Bapak Proklamator, itu presiden pertama. Beliau itu bukan imam ya, bukan imam 4 mazhab, bukan imam fikih yang seharusnya diikuti, bukan ya. Jadi keilmuannya Pak Karno, ilmu agamanya itu, mohon maaf, bukan mendiskreditkan Pak Soekarno, tapi beliau ilmu agamanya itu agak minim gitu loh. Tidak seperti ulama-ulama lain. Tidak seperti ulama, karena memang beliau ini bukan ulama. Jadi panutan kita dalam beragama itu Rasulullah, para sahabat, salafun saleh, dan para ulama. Bukan Pak Karno. Nah ini salah satu, menurut saya pribadi, ini adalah salah satu penyimpangan ya. Penyimpangan dari dari ajaran dari Pondok Pesantren Az-Zaitun ini ya. Kita dalam beragama itu satu pedomannya Al-Quran dan Sunnah, yang diikuti itu adalah contohnya adalah Kanjeng Nabi, kemudian para sahabat, kemudian salafun saleh dan ulama-ulama yang sekarang itu, bukan Pak Karno ya. Apalagi dalam masalah ibadah. Masalah ibadah itu imam 4 mazhab itu. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu kalau masalah ibadahnya. Jadi
dalam masalah ibadah kita itu tidak boleh sembarangan, apalagi orang yang di luar kapasitasnya yang diikuti. Seperti Pak Karno, bukan kapasitasnya. Pak Karno tidak punya kapasitas untuk ilmu fikih, untuk ilmu fikih tidak punya kapasitas sama sekali ya. Beliau itu tidak ngerti hukum fikih, bukan tidak mengerti sama sekali, yang ngerti cuman sangat sedikit sekali. Apalagi usul fikih ya. Qawaidul fikih itu beliau bukan bidangnya. Bidangnya beliau itu adalah di kenegaraan, bukan dalam ilmu fikih, bukan dalam ilmu agama. Ya. Kemudian kalau juga perhatikan dari pengakuan dari Panji Gumilang ini, orang ini ternyata dalam memahami Al-Quran itu juga serampangan ya. Seenaknya saja dipahami semaunya saja, tidak mengikuti pemahaman ulama, tidak mengikuti pemahaman yang telah diajarkan oleh ulama. Seperti itu. Mungkin hanya ini pemirsa, saya tidak begitu banyak mengomentari Panji Gumilang. Insya Allah disambung lagi, yaitu saya akan menanggapi tentang kata-kata beliau yang mengatakan bahwasanya najis amat perempuan kok tidak boleh di shop depan, kok disekat-sekat itu merupakan perbudakan. Itu saya akan bahas di segmen berikutnya insyaallah. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikian tanggapan saya tentang apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hadallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.